Halo rekan-rekan calon perawat hebat, selamat datang di sesi pembedahan materi kita hari ini. Jujur saya super antusias banget ada di sini menemani kalian sebagai reviewer untuk uji kompetensi atau UKOM D3 keperawatan. Nah, di sesi khusus ini, kita nggak akan bahas teori yang bertele-tele. Sama sekali nggak. Kita bakal langsung simulasi cepat, terjun langsung membedah blueprint keperawatan maternitas lewat kasus-kasus klinis. Jadi siapkan fokus kalian ya, karena latihan ini bakal bener-bener ngebantu insting klinis kalian pas ujian nanti. Oke, sebelum kita mulai, aturan mainnya simple banget nih. Saya bakal ngasih 10 soal vignette. Ini kasus nyata ya, yang sering banget keluar dan merujuk langsung ke standar blueprint UKOM. Tiap kasus ada 5 pilihan, A sampai E. Tugas kalian cuma satu, baca, analisis data fokusnya, dan yang paling penting kunci jawaban kalian di kepala sebelum saya kasih tahu jawabannya. Anggap aja ini lagi ujian beneran. Udah siap? Yuk, kita mulai. Kasus pertama, coba perhatikan baik-baik. Ada seorang perempuan umur 28 tahun, usia kehamilannya sekarang 20 minggu. Terus, riwayat sebelumnya, dia ini udah 2 kali melahirkan bayi cukup bulan, dan pernah 1 kali keguguran. Pertanyaannya gampang-gampang susah, apa kode status obstetri yang tepat buat pasien ini? Coba dilihat pilihan A sampai E. Dihitung pelan-pelan, udah dikunci jawabannya? Yap, jawabannya adalah C, G4P2A1. Buat yang benar, good job. Buat yang masih bingung, gini cara cepatnya. Sesuai blueprint pengkajian antenatal. Pasien kan lagi hamil nih sekarang, itu dihitung 1. Terus riwayatnya melahirkan 2 kali dan keguguran 1 kali. Jadi total kehamilan atau gravidanya ada 4, makanya G4. Persalinannya 2, jadi P2. Dan abortusnya 1, jadi A1. Ini kemampuan dasar pengumpulan data yang wajib banget di luar kepala ya. Lanjut ke kasus kedua. Nah, ini situasi klinis yang lumayan sering kejadian di lapangan ya, datanya hilang. Ada ibu 30 tahun G2P1A0, tapi dia lupa kapan hari pertama haid terakhirnya. Wah, gimana dong? Tenang. Dari pemeriksaan fisik, tinggi fundus uterinya terukur 28 cm. Cuma dari satu data ini aja, kira-kira berapa taksiran usia kehamilannya? Coba tebak dari pilihan A sampai E. Jawabannya adalah A, 28 minggu. Ingat ya teman-teman, ini tuh semacam cheat code atau jalan pintas klinis yang berharga banget buat UKOM. Aturan umumnya, antara usia kehamilan 22-34 minggu, tinggi fundus uteri dalam sentimeter itu nilainya kurang lebih sama persis dengan usia kehamilan dalam hitungan minggu. Jadi kalau ukurannya 28 cm, ya usianya 28 minggu. Gampang kan? Masuk ke vignette ketiga. Ada ibu hamil 16 minggu datang ngeluh telat haid, terus mual muntah. Pas diperiksa, payudaranya tegang, tes urin positif, dan kita bisa dengar denyut jantung janin atau DJJ-nya 140 kali per menit. Fokus ke pertanyaannya, mana yang jadi tanda pasti kehamilan? Hati-hati loh, banyak pengecohnya di sini. Silakan tentukan diagnosisnya. Dan jawaban yang mutlak benar adalah E, denyut jantung janin. Berdasarkan blueprint, kita dituntut bisa bedain mana tanda dugaan, kemungkinan, dan tanda pasti. Tes urin positif, telat haid, atau mual itu baru probabilitas ya. Bisa aja karena masalah hormon. Tapi kalau udah dengar suara jantung janinnya langsung, wah itu sih bukti absolut, nggak terbantahkan kalau ada kehidupan di dalam sana. Oke, kita bahas soal komunikasi sekarang di vignette keempat. Bayangin ada perawat lagi pegang perut pasien, terus dia nanya, apakah di daerah sini yang terasa nyeri yang bikin ibu mual? Saya lihat ibu tampak sangat khawatir. Pertanyaannya simpel, komunikasi model begini ini terjadi di tahapan proses keperawatan yang mana? A, B, C, D, atau E? Kunci jawabannya dari sekarang. Kalau jawaban kalian A, pengkajian kalian 100% benar. Coba dia perhatiin lagi kalimatnya. Perawatnya kan nggak lagi ngasih obat atau intervensi, apalagi ngevaluasi. Dia tuh lagi aktif banget menggabungkan pemeriksaan fisik dengan pertanyaan terbuka buat menggali keluhan pasien. Nah, proses ngumpulin data kayak gini murni masuk di fase pengkajian. Sekarang kita agak geser ke ranah etika profesi nih di vignette kelima. Ada ibu hamil muda, kena hiperemesis, lemes banget, dan harus dipasang infus. Pertanyaannya, tindakan perawat mana yang paling nunjukin prinsip etik otonomi? Coba baca opsi A sampai E pelan-pelan. Mana nih yang benar-benar menghargai hak pasien? Kuncinya ada di D, teman-teman. Prinsip otonomi itu secara sederhana adalah ngasih pasien kebebasan buat nentuin nasibnya sendiri. Jadi, mau selemah apapun pasiennya atau sedarurat apapun kondisinya, kita tetap wajib ngejelasin dan minta persetujuan atau informed consent sebelum nyuntik atau pasang infus. Ini hukum emas di praktek kita. Jangan sampai lupa ya. Kita masuk ke fase intranatal nih di vignette ke-6.
Ada ibu hamil 30 minggu, datang dengan keluhan ketubannya pecah, airnya keruh, dan udah 8 jam berlalu. Pas diperiksa, belum ada pembukaan sama sekali, dan ibunya kelihatan cemas banget. Kira-kira apa masalah keperawatan prioritas utama yang harus kita angkat? A, B, C, D, atau E? Pikirkan patofisiologinya ya. Jawaban yang paling tepat adalah C, risiko infeksi. Berdasarkan blueprint KPD atau ketuban pecah dini, coba bayangin aja, air ketuban udah keruh dan bocor selama 8 jam. Ini artinya, ibarat pintu rumah, udah kebuka lebar buat bakteri luar masuk ke dalam rahim. Memang ibunya cemas, tapi ancaman infeksi sepsis ini jauh lebih fatal secara fisiologis. Makanya, ini jadi prioritas nomor 1. Situasinya makin tegang nih di vignette ke-7. Ibu udah di ruang bersalin, hisnya kuat, kerasa dorongan mau meneran, vulva ngebuka, anus ngembang. Wah, udah tanda-tanda banget nih. Pertanyaannya, apa tindakan kalian selanjutnya melihat semua tanda ini? Jangan sampai salah langkah ya. Silakan pilih tindakan klinis kalian. Selamat buat yang jawabannya B. Harus periksa dalam dulu. Bener sih, tanda-tanda vulva ngebuka dan pengen ngejan itu ciri khas skala 2. Tapi pedoman klinisnya bilang sebelum kita memimpin persalinan, apalagi nyuruh ibu ngejan, kita wajib periksa dalam dulu untuk mastiin pembukaannya beneran udah lengkap. Kalau belum lengkap tapi udah disuruh ngejan, bahaya banget, bisa robek tuh serviksnya. Lega rasanya, bayi udah lahir. Nah, kita masuk ke vignette 8 di fase skala 3. Coba perhatikan ibunya, uterusnya teraba membulat, tali pusat di luar, kerasa makin panjang, dan tiba-tiba biur, ada semburan dahan dari vagina. Dari tanda-tanda ini, apa yang harus kita lakuin selanjutnya sebagai penolong? Silahkan tentukan intervensinya. Nah, ini textbook banget kasusnya. Jawabannya adalah E. Uterus globuler, tali pusat memanjang, dan ada semburan darah. Itu adalah 3 tanda pasti kalau plasenta udah lepas dari dinding rahim. Makanya ada darah keluar. Itu normal kok di fase ini. Jadi intervensi kita selanjutnya ya tinggal bantu melahirkan plasentanya secara hati-hati sesuai manajemen aktif skala 3. Ayo kita percepat temponya, masuk vignette ke-9. Pasien ada di fase aktif persalinan, pembukaan lengkap, kontraksi atau hisnya kuat banget, dan dia meringis kesakitan hebat. Kedengarannya simpel ya, tapi tunggu dulu. Apa masalah keperawatan utama yang spesifik buat kasus ini? Jangan terkecoh, silakan dipilih. Kuncinya ada di D. Nyeri melahirkan. Pasti ada yang bingung, kok bukan nyeri akut biasa? Nah, di dalam standar blueprint UKOM maternitas, rasa sakit karena kontraksi fisiologis rahim pas lagi inpartu itu punya klasifikasi spesifik sendiri. Tujuannya apa? Biar intervensinya beda. Pendekatan buat nyeri melahirkan itu beda loh sama nyeri akut karena trauma jatuh atau karena penyakit. Paham ya bedanya? Nggak kerasa kita udah sampai di vignette terakhir, dan ini soal evaluasi. Pasien kita dirawat karena preeklamsia berat, diagnosis keperawatan yang kita angkat adalah risiko cedera pada janin. Nah, di akhir shift, data objektif apa yang harus kita lihat untuk membuktikan kalau intervensi kita berhasil dan janinnya aman? Kunci jawaban terakhir kalian sekarang. Jawaban pamungkasnya adalah C. Logikanya gini. Karena diagnosis kita secara spesifik difokuskan pada keselamatan janin, otomatis indikator keberhasilannya harus berkaitan langsung dengan janin juga dong. Frekuensi DJJ 140 kali per menit itu nilai normal yang jadi bukti klinis absolut kalau si janin nggak ngalamin stres di tengah kondisi darah tinggi ibunya. Opsi lain kayak kesadaran atau nyeri kepala mah cuma ngebuktiin kondisi ibunya aja. Wah, luar biasa. 10 kasus udah kita bedah abis-habisan. Gimana nih skor simulasi kalian? Yang paling penting dari sesi kita kali ini tuh bukan cuma soal hafal kunci jawabannya ya, tapi soal gimana kalian bisa menyelaraskan insting klinis kalian sama logika di blueprint UKOM. Mulai dari pengkajian sampai ke evaluasi. Teruslah berlatih, percaya keputusan klinis kalian. Saya yakin banget kalian pasti bisa naklukin ujian nanti dan bawa pulang gelar kompeten. Terus semangat belajarnya dan sampai jumpa di sesi pembedahan materi seru lainnya.